Halo, selamat datang di update Kuto part 2. Hari ini kita akan bahas lagi ya, setelah part 1 kemarin kita membahas tentang analisa teknikal Kuto dan prospek ke depannya. Bagaimana? Secara analisis teknikal, hari ini saya ingin menunjukkan beberapa data yang telah saya kumpulkan tentang Goto, data terbaru. Jadi ada beberapa data. Yang pertama itu ada berita penjualan tentang pengendali saham, ada melakukan penjualan. Dan yang kedua, jumlah pemegang saham yang terus bertambah. Dan yang ketiga, ada broker summary Goto selama 1 tahun terakhir. Ada 3 data yang ingin saya bahas pada hari ini untuk melengkapi analisa teknikal saya yang kemarin. Langsung aja kita coba cek. Jadi di sini ada data yang sudah berhasil saya kumpulkan dari RTI. Jadi yang pertama, saya ingin menunjukkan tentang pertambahan jumlah pemegang saham di Goto ya. Pada bulan April 2023 kemarin, kita lihat jumlah pemegang saham ada 320.000, dan pada bulan September kemarin, pengumpulan data, jumlah pemegang sahamnya bertambah sebesar 13.000. Jadi total pertambahan pemegang saham ada 13.000 kurang lebih. Jumlah itu bertambah kurang lebih 5% dari bulan April kemarin. Jadi di sini terlihat bahwa ada pengendali yang melakukan penjualan dan masyarakat yang menerima atau menampung saham-saham buangan dari para pengendali tersebut. Dan berita ini tidak mengejutkan ya. Ada berita yang kedua, pada hari Jumat kemarin gitu. Ada Goto sentuh all time low, William Tanuwijaya jual saham Goto 26 miliar. Jadi salah satu dari pengendali saham Goto itu melakukan penjualan sebesar 26 miliar atau 332 juta lembar saham di harga 79 ya 79 harga transaksinya. Ini harga rata-rata ya. Jadi bisa dari 81, 80, 79, 78 ke bawah di rata-rata mendapatkan 79 rata-ratanya di tanggal 13 kemarin. Alasannya cukup jelas di sini ditulis kebutuhan penting untuk pribadi sebesar 26 miliar rupiah. Di sini bisa kita lihat bahwa adanya distribusi saham dari para pengendali kepada para masyarakat. Dan seperti data kemarin yang sudah saya tunjukkan, bahwa Goto itu mayoritas pemegang sahamnya adalah masyarakat sebesar 78%. Masyarakat itu terdiri dari individual, lalu yang kedua dari dana pensiun, reksadana, itu masuk masyarakat semua ya. Jadi 78% itu dibagi-bagi lagi nanti menjadi beberapa bagian. Dan di sini juga ada berita, jual sebagian kecil sahamnya, William masih punya hak suara yang besar. Hal ini cukup masuk akal karena kalau kita lihat di kepemilikan saham oleh komisaris dan direksi, di sini terlihat kepemilikan William ini yang paling besar di antara yang lainnya, sekitar 1,76% kepemilikannya. Yang lainnya, para pengendali lainnya hanya memiliki di bawah 0,5%. Ini kita bisa lihat jika totalnya sekitar 0,57, 0,27, dan William ini hanya menjual sebagian kecil sahamnya. Jadi dari dia punya 20 juta, dia menjual hanya 300.000, itu mungkin hanya 0, sekian persen gitu, dari kepemilikannya. Sebenarnya itu hal yang lumrah gitu. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa adanya distribusi dari para pengendali itu mulai melakukan si taking profit gitu. Kita bisa lihat. Karena seperti William ini tidak mungkin beli di harga atas gitu. Dia punya harga di harga bawah, mungkin 2 rupiah atau 1 rupiah gitu, di harga-harga awal sebelum IPO. Dua data ini ingin saya tunjukkan, jadi bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Anda yang ingin melakukan investasi atau trading di saham Goto ini. Lalu data ketiga yang ingin saya tunjukkan itu berkaitan dengan broker summary-nya. Dari tanggal 13 Desember sampai tanggal 13 Oktober kemarin, ini saya ingin menunjukkan datanya secara broker summary apakah ada aksi akumulasi atau malah distribusi di saham ini. Karena kita lihat kemarin, per 3 hari kemarin dari hari Rabu, saham Goto ini berhasil jebol area supportnya di 80. Sekarang sudah turun menjadi 73. Di sini saya ingin coba tunjukkan ya.
Kita bisa lihat di sini, saya tarik dari tanggal 13 Desember 2022 sampai 13 Oktober 2023. Di sini kita bisa lihat top 5 pemegang sahamnya itu melakukan distribusi besar. Tidak adanya akumulasi secara rata-rata juga belum ada tanda-tanda untuk akumulasi pada saham GoTo. Mereka distribusi dengan harga rata-rata di 110 gitu. Jadi kita bisa lihat dari tanggal 13 Desember sampai dengan hari kemarin 13 Oktober, mereka itu ada distribusi dengan rata-rata di 110. Rata-rata mereka di sini kurang lebih ya. Nah, harga rata-rata jualan mereka. Jadi mereka di atas ini mereka cicil untuk jual. Meskipun kita lihat di tanggal 31 Mei kemarin itu adanya volume spike yang sangat besar ya, terjadi yang paling besar ya selama ini, diikuti dengan harga saham yang melonjak 35% arah. Tapi aksi akumulasi tanggal 31 Mei ini tidak bisa menutupi aksi distribusi yang terjadi selama 1 tahun terakhir. Bisa lihat. Dan kalau kita coba cek ya, di hari Jumat kemarin penutupan, harga saham GoTo itu sempat drop sampai harga lowestnya di 66. Tapi kemudian di penutupan hari ditarik lagi sampai 73. Jadi untuk minggu depan, PR GoTo untuk minggu depan dan 2 minggu ke depan, kalau harga GoTo ini ingin mempertahankan atau ingin memperbaiki tren buruknya ya, jadi kalau kita bisa lihat dari weekly, trennya ini full downtrend ya, kita bisa lihat membentuk lower low konsisten. Kalau dia ingin memperbaiki, dia harus close di atas, paling tidak dia harus sideways di area ini atau close di atas 66. Lebih baik lagi kalau dia bisa kembali ke area 80 sebagai area resistennya, meretest kembali area 80. Kalau dia bisa kembali reclaim di atas 80, maka ini ada potensi untuk perbaikan tren untuk GoTo. Itu kita bisa perhatikan selama beberapa hari ke depan. Tapi apabila GoTo minggu depan tidak mampu mempertahankan area 66 dan malah bablas ke bawah, ada kemungkinan GoTo bisa bergerak di bawah area 60, bahkan mungkin ke 50 untuk beberapa minggu ke depan. Jadi bisa diperhatikan bagi Anda yang sedang memiliki barang atau ingin mengoleksi saham GoTo karena merasa murah, bisa coba mempertimbangkan di harga-harga tersebut. Saran saya, ketika suatu saham bergerak downtrend dan volume penjualannya sangat besar, kita bisa lihat di sini volumenya sangat besar, jangan menangkap pisau jatuh, saran saya. Kita tunggu sampai harga itu mereda dan sideways seperti ini. Sideways seperti ini dan tiba-tiba nanti di harganya bisa breakout lagi ke atas, di sini kita bisa kembali untuk akumulasi. Gitu. Tapi kalau harganya setelah sideways dan malah terjadi breakdown, itu maka terjadinya distribusi di saham ini, bukan adanya akumulasi. Itu saja saran dari saya. Semoga video ini dapat membantu Anda bagi yang investor ataupun Anda seorang trader. Terima kasih.